Halo, saya Ibnu. Halo, saya Rafael. Halo, saya Farid. Halo, saya Nada. Halo, saya Aulia. Provinsi Papua merupakan provinsi paling timur di Republik Indonesia dan merupakan daerah yang relatif belum banyak dirambah oleh aktivitas manusia dibanding daerah lain di Indonesia. Papua kaya akan sumber daya alam dan hal ini merupakan bekal utama daerah ini untuk berkembang. Tanahnya yang luas dipenuhi oleh hutan, laut, dan keanekaragaman biotanya dan berjuta-juta tanahnya yang cocok untuk tanah pertanian. Papua merupakan pulau terluas di Indonesia dengan luas daratan 21,9% dari total tanah seluruh Indonesia, yaitu 421.981 km. Membujur dari barat ke timur atau Sorong ke Jayapura sepanjang 1.200 km atau 774 mil, dan dari utara ke selatan atau Jayapura sampai Merauke sepanjang 736 km atau 456 mil. Papua juga memiliki banyak pulau yang berjejer di sepanjang pesisirnya. Di pesisir utara terdapat Pulau Biak, Numform, Nyapen, dan Mapia. Di sebelah barat Pulau Sulawati, Batanta, Gak Waigeo, dan Yevman. Di pesisir selatan terdapat Pulau Kalepon, Komoran, Adi, Dolak, dan Panjang, sedangkan di bagian timur berbatasan dengan negara tetangga yaitu Papua Nugini. Luas wilayah provinsi Papua yaitu 224,37 km. Bahasa Melayu Papua atau dalam keseharian masyarakat sering disebut dengan bahasa Papua adalah bahasa yang dituturkan di Papua, Indonesia. Secara umum, penduduk Papua terbagi ke dalam dua rumpun bahasa besar berdasarkan pembagian bahasa yang digunakannya, yaitu rumpun bahasa Austronesia dan rumpun bahasa non-Austronesia. Bahasa-bahasa yang termasuk ke dalam kelompok bahasa Austronesia seringkali disebut juga rumpun bahasa Melanesia, sedangkan rumpun bahasa non-Austronesia seringkali disebut juga bahasa Papua. Dua rumpun bahasa ini merupakan bahasa induk yang di dalamnya termasuk bahasa-bahasa lokal yang terdapat di Papua. Jumlah bahasa-bahasa lokal yang ada di Papua seperti yang dilaporkan oleh ahli-ahli bahasa yang bekerja di Papua di bawah organisasi Summer Institute for Linguistics atau SIL, berjumlah kurang lebih 240 bahasa. Silger Haikinen 1986. Sistem peralatan dan perlengkapan hidup dimaksudkan untuk menunjukkan segala benda dan alat-alat yang digunakan oleh manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Termasuk ke dalamnya antara lain alat-alat bercocok tanam, alat-alat berburu, alat-alat menangkap ikan, peralatan angkutan, peralatan kesenian, pakaian, alat-alat rumah tangga, dan rumah tempat tinggal. Alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam di ladang lebih sederhana dan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam di tegalan dan di sawah. Demikian juga, alat-alat bercocok tanam yang digunakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain akan berbeda. Sedangkan, alat-alat berburu seperti sumpit, panah, dan tombak kemungkinan hanya digunakan oleh suku-suku bangsa yang hidup di daerah-daerah pedalaman,
Misalnya Irian, Kalimantan, dan Sulawesi, bahkan di Pulau Jawa dan sekitarnya pun masih digunakan alat-alat berburu. Peralatan dan perlengkapan lainnya seperti alat menangkap ikan, pakaian, peralatan kesenian, rumah, dan sebagainya juga memperlihatkan perbedaan pada suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Semua suku di tanah Papua memiliki sebutan masing-masing tentang dewa di atas dewa-dewa, termasuk masyarakat suku Me di pegunungan tengah Papua memanggil nama Ugatame. Semua dewa atau Tuhan diakui dan dihormati karena dianggap dewa pencipta yang mempunyai kekuasaan mutlak atas nasib kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang tidak kelihatan, juga dalam unsur alam seperti angin, hujan, petir, pohon besar, sungai, pusaran air, dasar laut, tanjung tertentu termasuk gunung dan lembah. Kekuatan-kekuatan alam itu diajak dan dibujuk untuk melindungi manusia dengan pemberian sesaji dan upacara-upacara sesaji. Misalnya, orang Biak zaman dulu memberikan makanan pada Nanggi atau Worbehpan Faro Nangi. Upacara ini dilakukan saat panen dan hasil tangkap yang melimpah, termaksud meminta agar warga mendapat perlindungan dari keganasan alam seperti gempa atau angin rebut. Upacara-upacara adat dalam suku-suku dan sistem kepercayaan tradisi sudah tidak lagi berlangsung secara rutin sejak orang Papua mulai memeluk agama Islam dan Kristen Katolik. Walau demikian, dalam menghadapi persoalan maupun tantangan yang menimpa manusia di Papua seperti kecelakaan, sakit, dan mati, ternyata masih ada orang Papua yang mencari jawabannya melalui kepercayaan tradisi mereka masing-masing. Provinsi Papua merupakan provinsi paling timur di Republik Indonesia dan merupakan daerah yang relatif belum banyak dirambah oleh aktivitas manusia dibandingkan daerah lain di Indonesia. Papua kaya akan sumber daya alam dan hal ini merupakan bekal utama daerah ini untuk berkembang. Tanahnya yang luas dipenuhi oleh hutan, laut, dan keanekaragaman biodatanya dan berjuta-juta tanah yang cocok untuk tanah pertanian. Papua memiliki ratusan etnik dengan budaya adat istiadat dengan variasi topografi dibedakan menjadi 3 kelompok besar masyarakat, yaitu 1. Penduduk daerah pantai dan kepulauan. Ciri-ciri umum masyarakat tinggal di daerah panggung serta bermasyarakat carian monokok, sagu, dan menangkap ikan. 2. Penduduk daerah pedalaman. Hidup bermasyarakat pada daerah sungai, rawa, danau, dan lembah serta kaki gunung. Pada umumnya, bermata pencarian menangkap ikan, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan. 3. Penduduk daerah daratan tinggi. Mata pencarian masyarakat berkebun dan berternak secara sederhana. Papua sebagai wilayah yang unik dan beragam di Indonesia memiliki berbagai sistem pengetahuan tradisional yang unik. Sistem pengetahuan ini biasanya dipelajari dan dipraktekkan oleh masyarakat adat setempat dan mencakup berbagai aspek seperti 1. Pertanian dan hortikultura. Masyarakat adat Papua memiliki pengetahuan luas tentang tanaman pangan lokal dan teknik budidaya tanaman. Mereka sering menggunakan sistem perladangan berpindah untuk memanfaatkan lahan secara berkelanjutan. 2. Pengelolaan sumber daya alam.
Masyarakat adat di Papua memiliki pengetahuan mendalam tentang pengolahan hutan, perairan, dan sumber daya alam lainnya. Mereka biasanya memiliki sistem aturan adat yang mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam ini. 3. Kesehatan tradisional. Masyarakat adat Papua juga memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional dan penggunaan tanaman obat-obatan. Pengetahuan ini seringkali diwariskan dari generasi ke generasi. 4. Kepercayaan dan tradisi. Papua juga kaya dengan tradisi dan kepercayaan lokal. Masyarakat adat memiliki berbagai upacara, adat mitos, dan cerita rakyat yang mencerminkan pemahaman mereka tentang dunia dan tempat mereka di dalamnya. Organisasi Papua Merdeka atau disingkat sebagai OPM adalah sebuah gerakan separatis yang didirikan di 6 provinsi di Papua yang sebelumnya dikenal sebagai Papua, Irian Jaya, dan Irian Barat. Gerakan ini terdiri dari 3 elemen: kelompok unit bersenjata yang berbeda masing-masing dengan kontrol teritorial terbatas tanpa komandan tunggal, beberapa kelompok di wilayah yang melakukan demonstrasi dan protes, dan sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri yang meningkatkan kesadaran akan isu-isu di wilayah tersebut sambil berjuang untuk dukungan internasional untuk kemerdekaan. Sayap militer gerakan ini biasa disebut oleh pemerintah Indonesia sebagai kelompok kriminal bersenjata, kelompok kriminal separatis bersenjata, dan kelompok separatis teroris Papua atau disingkat masing-masing KKB, KKSB, dan KSTP. Papua berhasil memikat wisatawan dengan keindahan alamnya. Tak hanya alamnya, Papua juga memiliki kesenian dan budaya tradisional yang mampu menarik perhatian para turis. Salah satunya berupa tarian tradisional. Tarian tradisional Papua mempunyai ciri khas yang unik, sebab tarian wilayah Indonesia bagian timur ini menyuguhkan sejumlah makna yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis tarian tradisional Papua. 1. Tarian Suanggi. Tarian ini menyuguhkan kisah seorang pria yang ditinggal mati oleh sang istri. Dikisahkan pula arwah sang istri menjadi gentayangan dan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya.
tari Awaijale Rijale. Tarian ini berasal dari daerah Kabupaten Jayapura, tepatnya di daerah Sentani. Tarian ini menggambarkan keindahan alam Danau Sentani di waktu senja, saat warganya pulang dari bekerja dengan menaiki perahu. Alat musik tradisional Papua. Ada salah satu nama alat musik tradisional yang paling terkenal di bagian daerah Papua, yaitu tifa. Alat musik tifa merupakan alat musik tradisional yang berasal dari daerah Maluku serta Papua. Bentuk alat musik tifa mirip gendang, dan cara memainkan tifa adalah dengan cara dipukul. Alat musik tifa terbuat dari bahan sebatang kayu yang isinya sudah dikosongkan, serta pada salah satu ujungnya ditutup dengan menggunakan kulit hewan rusa yang terlebih dulu dikeringkan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan suara yang bagus dan indah. Yang kedua ada alat musik triton. Triton juga merupakan salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Papua. Alat musik yang menggunakan kulit kerang ini mudah ditemukan di hampir setiap pantai di wilayah Papua seperti Biak, Yapen, Paupen, dan Nabira. Triton dimainkan dengan cara ditiup sambil meniup salah satu bagian sisi kulit kerang.